Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aji di channel Tri Aji KJ Official. Bagaimana baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pendakian mistis yang berbeda. Karena cerita pendakian mistis kali ini bukan berasal dari pegunungan yang ada di Indonesia, melainkan dari pegunungan yang berada di Nepal. Mungkin sebagian pendaki Indonesia sudah mengetahui gunung apa yang berada di Nepal. Ingin tahu kisah selanjutnya? Langsung saja baraya simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Barisan pegunungan Himalaya memang menggoda nafsu setiap pendaki untuk menjamahnya. Puncak-puncak bersalju yang memanjang di perbatasan Nepal, Cina, dan India memang jadi impian banyak orang di dunia. Menapaki puncak tertinggi adalah cita-cita yang abadi, seperti abadinya salju di puncak Himalaya. Namun sebagaimana gunung-gunung di Indonesia, pegunungan Himalaya juga jadi tempat hunian makhluk tak kasat mata. Waktu itu aku dan rombongan pendakian Halo Nepal Tour mendaki Annapurna Base Camp Nepal. Cuaca saat itu tidak terlalu bagus. Salju turun dengan lebatnya. Namun kali ini aku gak akan menceritakan tentang pendakian saat itu. Ada hal yang lebih menarik dari sekedar mendaki ke ABC, yakni bertemu setan di hutan Himalaya Nepal. Senja telah beranjak ke peraduan, menyisakan pekat malam di hutan Annapurna. Kami rombongan yang tertinggal mencoba untuk segera mencapai penginapan terdekat di Sinua. Hari keempat pendakian ke Annapurna Base Camp, kami sudah turun menuju ke desa Sinua yang berketinggian 2300 mdpl. Rombongan kami berjumlah 18 orang. Dan kami jadi 5 orang yang paling belakang. Berhubung center cuma ada 2, 5 orang ini pun terbagi jadi 2 kelompok. Aku dan Citra, bukan nama sebenarnya, berada agak di depan. Sementara 3 orang lainnya yaitu Dono, Kasino, Indro, juga bukan nama sebenarnya, berada sedikit di belakang. Hal ini dikarenakan kaki Indro terasa sakit, jadi hanya bisa berjalan pelan. Kok ya kebetulan sekali, Citra ini punya kelebihan, bisa merasakan dan kadang melihat makhluk tak kasat mata. Dari tadi dia berjalan cukup cepat dan menunduk, seolah menghindari perjumpaan dengan sesuatu yang tinggal di sana. Hutan lebat Himalaya serasa tak berujung, karena desa yang sudah terlihat lampunya tak kunjung bisa ditemui. Khawatir dengan 3 kawan di belakang kami, aku pun mengarahkan senter ke arah mereka. Sial, mereka tidak terlihat. Namun, ada sosok misterius tampak di atas pohon. Mataku yang minus tidak mampu menerjemahkan sosok putih yang bergelayut di atas pohon. Sosok itu cuma terlihat seperti orang yang nongkrong ongkang-ongkang kaki di atas pohon. Warnanya putih dan tampak sangat jelas di antara gelapnya hutan Sinua. Aku mengira itu makhluk sejenis pocong yang duduk di atas pohon sambil bergerak-gerak. Tapi yang jelas bulu kuduku merinding. Di tengah hutan, melihat penampakan cuma berdua lagi. Serem banget kan? Citra pun ikut melihatnya.
dan ia sedikit terkejut. Namun ia segera menenangkanku dan berkata bahwa itu adalah batu. Sebuah pengalihan isu yang ngaco sama sekali. Ya kali, masa batu ada di atas pohon, goyang-goyang lagi. Setelah itu ia bergegas dan segera berjalan cepat untuk kabur segera dari hutan itu. Aku pun makin penasaran, makhluk apa itu? Sesampai di desa harus aku dapatkan jawabannya. Di desa Sinua barulah kita menceritakan semua kejadian di hutan tadi. Ternyata sosok putih itu adalah wujud sosok nenek-nenek. Sialnya dia ikut terus sampai ke bawah. Pendaki lain bercerita kalau mereka mencium bau melati ketika masuk hutan. Padahal tidak ada bunga melati sama sekali. Tidak cuma satu, tapi banyak pendaki yang mencium bau tersebut. Tak kalah seram, salah seorang pendaki dipanggil dengan suara "woi" saat ia tengah berjalan sendiri. Dan semua cerita itu mencapai klimaksnya ketika aku dan Citra bertemu nenek-nenek baju putih. Sialnya, sosok setan ini mengikuti rombongan kami sampai di desa Jinu. Ia menebar teror di malam harinya. Tengah malam di desa Jinu, Citra menggedor-gedor kamarku sembari berteriak. Ada apa lagi memangnya? Raut wajah panik, tampak sangat ketakutan seolah terbangun dari mimpi buruk. Teman sekamarnya, Momon, sudah langsung masuk kamar tanpa permisi. Mereka berdua baru saja dihantui nenek-nenek yang muncul di hutan kemarin. Kasur mereka digoyang naik turun dan anjing-anjing menyalak ke arah kamar mereka. Suara lolongan anjing itu berlangsung lama dan tak kunjung berhenti. Citra bercerita kalau dia mimpi buruk dan ketika bangun, ia melihat sosok nenek-nenek yang ditemui kemarin malam muncul tepat di depan wajahnya dan ingin menarik tubuhnya. Ia pun berteriak dan segera kabur menyelamatkan diri. Lantas mereka menuju ke kamarku yang berada di paling ujung. Ketika kami masuk ke kamar Citra, bola lampunya jatuh sendiri. Gangguan tidak hanya mendatangi Citra yang bisa melihat makhluk goib, tapi menjalar ke pendaki lainnya. Hampir semua kamar yang berdekatan dengan kamar Citra juga merasakan gangguan. Penghuni kamar sebelahnya mengaku kasurnya digoyang-goyang. Sementara penghuni kamar lainnya merasa gerah padahal suhu malam itu 4 derajat Celcius. Aku pun semalaman itu sulit untuk tidur. Badan juga terasa gerah sekali. Padahal seharusnya kedinginan. Setelah berdoa memohon pelindungan Tuhan, kami pun tidur kembali dan pagi pun datang. Menjelang kisah ini memberi pelajaran pada kami semua bahwa di gunung manapun selalu ada penunggunya. Kami seharusnya menghormati keberadaan mereka dan tidak terlalu bercanda secara berlebihan di hutan. Buat kamu yang mau mendaki Annapurna, jangan lupa lewat hutan Sinua yang horor itu ya. Sekian dan terima kasih.